Oke, untuk teman-teman dari SMA 1, mari let's sing together. Hari ini hari yang sangat berbahagia karena kita bisa berkumpul bersama dan kita bisa merasakan apa yang dahulu kita rasakan. SMA 1 memang membuat kita bahagia, membuat kita terjatuh, membuat kita bangun, membuat kita pingsan karena Mbak Sri. And then dansa yo dansa bersama Mas Pram and the singers, alright? This one. Mari kita ramaikan suasana pagi ini dengan dansa yo dansa. Dansa yo dansa, buat apa kau berusaha? Habis waktu. Sedulure nyong kabeh sing ngurung tapak asma kehadiran, katuran tapak asma kehadiran. Sekali lagi nanti kita jam 11:30 kita akan buka sebentar. Saya ulangi, sambil santai saja, jam 11:30 kita akan buka sebentar, terus kita pakai kaos, terus kita outdoor sebentar, kita masuk makan siang, isoma, terus kita lanjutkan acara, begitu ya? Ya, yuk lagu lagi monggo, silakan. Cintaku terbaik untukmu. Kau bercanda lucunya, yang lain pun tertawa. Ya sambil duduk saja itu sudah ada minum, ada kudapan. Sekali lagi duduk santai saja, ada minum, ada kudapan. Silakan kita silakan. Ya, mohon perhatian. Tepat jam 11:30. Sambil santai saja,
sesuai dengan agenda yang sudah kita bahas tadi, kita akan buka sebentar sekali, kemudian kita akan doa yang nanti akan dipimpin oleh sahabat kita Kang Kiai Gandhi, kemudian kita ganti kostum, kita pakai kostum, mungkin berfoto sebentar di ruangan ini, kemudian kita outdoor secukupnya, gitu ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyebut iki nyocok bingung nganggo saudara nganggo dulur ngono. Bahasane campur Jawa, campur sari bahasa Indonesia. Begini, alhamdulillah, bagaimanapun situasi yang kita hadapi sekarang ini, alhamdulillah wa syukurillah, saat ini kita bisa berkumpul meskipun dalam suasana duka. Yang pertama, barangkali di antara saudara saya, saudara kita semua ada yang belum secara jelas mengetahui Sugeng Rawuh, Mbak Sugeng Rawuh. Ayo sapa Sugeng Rawuh sapa? Umi. Ayo. Sampai Umi. Sapa Sugeng Rawuh sapa? tolong jedek nata. Sugeng Rawuh. Jedek nata. Umi aku. Ah. Sugeng Rawuh jeung Umi. Ya. Bagaimanapun kita patut bersyukur, alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam suasana yang agak duka. Yang pertama karena meninggalnya ibunda dari sahabat Urip Bram, itu yang pertama. Yang kedua dengan terkenanya stroke sahabat kita saudara Dul Hasan yang kemungkinan sampai hari ini juga masih dirawat di rumah sakit. Kemudian yang ketiga, sahabat kita juga yang sebenarnya mampu membuat suasana ini lebih heboh, yaitu sahabat kita Awal Taufik. Awal Taufik itu kebetulan sampai semalam itu konfirmasi yang saya terima, saudara tipesnya itu belum bisa bersahabat, sehingga mohon maaf belum bisa menyertai kita bersama. Berikutnya kami, oke, salam dari Kang Awal saya sampaikan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Mohon maaf kami yang di Wonosobo, kami, saya ada Takar, ada Misran, ada Gandhi. Apabila dalam menyambut kurang hangat, itu karena ada yang lain lah. Apabila kurang hangat, mohon maaf, tapi ini sudah kita laksanakan secara optimal. Kalau toh tepuk tangannya mana dong? Yang pasti mohon maaf. Kemudian yang kedua, sekali lagi apabila ada yang belum mengisi daftar hadir, itu bukan apa-apa, sekedar untuk kenang-kenangan kita bersama. Itu nanti kita clipping jadi satu dengan skripnya, dengan daftar hadir. Rekan-rekan, teman-teman SMA Negeri 1 Wonosobo 3 Sosial 1 Angkatan 81 yang saya sayangi dan saya 84 angka berapa? 84. Ya, kita masuknya 81. Oh ya. Marilah kita jadikan kesempatan ini kesempatan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa kita dalam kehidupan yang akan datang dijadikan insan yang senantiasa dapat bersyukur, dapat mensyukuri nikmatnya, dan kita tergolong orang yang tidak memutuskan tali silaturahmi. Saya hantarkan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha inda ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian saya hantarkan dalam doa ini. Semoga Allah mengabulkan harapan-harapan kita, Allah mengabulkan cita-cita kita, Allah mengabulkan keinginan-keinginan kita. Saya akhiri, dan segala kekurangan atau kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you kami, terima kasih. Dan ayo terus foto, terus outdoor. Yuk, ganti, mayo kali nyong bareng, yuk. Kang Ari jare gak ganteni. Hah? Jare gak bareng nang kene. Sesuai dengan kesepakatan dalam tanda kutip kita di grup, ganti tetap di ruang ini. Iya, yuk ganti. SMA Negeri Solo Solo. Tiga sosial satu. SMA Negeri Satu Wonosobo. Tiga sosial satu. Ayo dong pada ngomong, jangan sepi kos-kosan. Kita masih muda, kita berbahagia bisa berkumpul dengan 20 rekan-rekan semuanya. Ayo, makanya tiga sosial satu. Yes! Gitu, jadi harus seneng. Aku sama Pak Idam gandengnya. Tiga sosial satu. Jadi hidup dipasrahkan sama Tuhan, ya. Karena jodoh dalam kita kami kawalan tiga sosial satu akan memasuki gerbang kehidupan tahun 51. Yeay! SMA Negeri Satu Wonosobo. Tiga sosial satu. Iya, bos, memang nggak tiap hari. Mas Idam nggak tahu kok. Silakan hati-hati ini. Lama
kepada petugas itu kemarin Bu Ita sama Aku aja Asep nggak ada, oke, Iya. sama aku. Ganti sama Bu Wiwi. Ini sebulan tapi. ya yang mau sebulan ya syukur. Balon aja Rasa stroberi ini. lupa warnanya Ini ya. kuning gelap balku Kalau sudah disebel ditaleni. Ditaleni terus ditaruh di kaki masing-masing. Ingat ya, di kaki, jangan senjatanya masing-masing. Ah. Nah sekarang sampai meletus, ya 1, 2, 3. Sampai meletus, ya. Ayo. Ya sampai meletus. Orang ngomong ya. Ayo sampai meletus. Sampai meletus. Ayo, sampai meletus, sampai meletus. Ayo, ayo. Nah, juara 1, juara 2, Mbak Mimi. Ayo ambil pasangannya siapa? Putranya. Ya, sebentar. Banyak putranya. Ayo, putranya. Aku maju sendiri ya. Ya. Mas Bayu, juara 3. Mas Wesran juara 4, paling kecil. Masih juara 5 direbutkan. Juara 1 itu ya, juara 1. Juara 1. Juara 5 rebutan sama sing gelem. Nah, nah caranya niup balon, niup balon. Niup balon sampai meletus. Iya. Ya usaha. Satu, 2, 3. Goyang tuyul. Ah. Musiknya jangan
boleh? Satu-satu Mbak Siti. Kiri kanan sambil goyangnya patah kan gini loh. Dua. Nanti curang nanti masih. Gimana? Dua. Satu, Ya masih. dua, tiga. Sampai sana cepet-cepetan, ayo. Gak boleh curang, gak boleh curang. Oke, kita. Dua, tiga. Ya. Juara. Dua, tiga. Juara satu. Pada cerita kenangan begini. Saya itu sebenarnya kalau dengan Asna itu kan bukan pacar, tetapi setiap berangkat sekolah dari SMP sampai SMA, berangkatnya bersama kecenderungan, pulang juga cenderung. Kalau pulang enggak ya. Kalau berangkat lah. Suatu ketika ya kalau jenengan sih balik. Suatu ketika kami berdua sampai di gerbang SMA sekolah kita itu sudah ditutup, artinya sudah terlambat. Begitu melihat terlambat, Asna bilang begini, loh, kalau saya kan paling menyelesaikan masalah terlambat dan perkara yang sangat kecil. Tenang baik, tenang. Saya kan punya hati, tenang. Terus saya ajak berjalan ke selatan sedikit, terus belok ke barat. Kan di belakang kelas itu kan ada pagar kawat. Terus saya naik. Sudah mungkin diunggah kita pancing. Kenangan itu dari sekarang masih teriak kecil sekali dia kecil. Kalau akan pergi juga begini, Mas baru Mas Lalo. Itu setiap saat. Kalau akan pergi, Mas baru Mas Lalo. Aku bilang begini. Waktu mau dicium peti nggak? Coba kasih jam. Aling nembung piye. Baik. Ini juga kalau karena ada pertanyaan begini. Waktu saya suatu ketika saya main ke tempat Asna. Ini serius juga, ini peristiwa terjadi betul. Yang menghadapi saya itu bapaknya. Serius. Lah terus. Karena saya ketakutan, kurang dari saya pulang. Nah, sampai di rumah, bapak saya ketika begini, Mas, jadi sampai yang kebis dua yang baru Mas. Satu Pak, lah sama. Putranya Pak Ayis. Wah, si sampeyan suan Pak Ayis takok ngapain? Lah kalau darinya bergawe, usah apa-apa wis dadi ngakeh daging.
Itu almarhum bapak saya malam-malam saya suan Pak Aziz. Assalamualaikum. Cium tangan. Malam siapa itu berarti? Ono apa Mas? Anu Pak. Dalem dipun dawuhi Bapak. Badhe nyuwun ati. Pak Aziz bilang begini, ketika begini Pak Aziz. Wis ya ora kaya ngono carane. Bapak sampeyan sing dawuhi rawuh rene ngakokna. Lah, saya pulang matur Bapak kok malam itu juga Bapak sowan. Salah lagi oleh bapaknya Ati itu. Ya, aja kayak gini kapan-kapan boleh gimana. Lah, beberapa hari kemudian bapak saya dan kebetulan Sohib juga, Sohib bapak saya dan bapak dia Sohib. Nah, jadi peristiwa nakoki saya itu diawali dengan saya nakok sendiri, serius. Dan dalam posisi saya tidak bekerja. Tapi bapak saya bilang begini, dadi nganten ora perlu kudu nyambut gawe. Kesan yang saya peroleh ternyata menikah belum bekerja itu sangat enak. Karena tidak dibebani dengan pekerjaan setiap hari ya pokoknya sebulan. Itu saja. Setiap hari itu selama bilang sasibaannya Bu kurang lebih 1 bulan. Dan ketika dalam 1 bulan saya sedang habis keramas di depan rumah, Pak Khotob yang sekarang rektor musik itu, Mas saya sebetulnya baru derek Pak, ngisuk angkat. Saya sudah mengawali kesan itu saja 2, yaitu kesan ketika peristiwa saya terlambat dengan Asna dan peristiwa saya nangkok Asna. Sekarang yang lain. Ya. Yo, saya punya 3 cerita. Cerita yang pertama, ini cerita yang pertama. Saya ketemu sama Mas Idam ketika kelas 3 SOS 1. Itu cerita yang pertama. Karena 3 cerita kan. Nah, cerita yang ketiga. Yang cerita siapa? Saya atau kamu? Suka-suka. Nah, udah mulai ketawa kan? Mas Bisran, ya, kita Mas, kumisnya sama. Kalau sama sebaiknya kesini Mas Bisran. Di 3 SOS 1 dulu saya yang paling suka, yang terkesan sekali sama saudara saya Pak Misran. Yakin, sumpah asli Mas. Swear. Yang pertama kesannya Mas Misran itu pintar gambar. Saya kalau gambar baca gambar dari beliau. Yang kedua kalau main sepak bola dia mesti susah sekali direbut bolanya. Bolanya susah direbut, dia memang jago main bola. Itu Mas Misran, tapi sekarang kayaknya sudah main bolanya lapangan pendek ya. Betul Mas Misran ya? Tapi kumisnya kok ikut-ikutan? Enggak punya ya. Kemudian Mbak Siti nanti belakangan. Mas Idam sudah, Mas Bagio. Saya tidak mau Mas Bagio lah, Gio sajalah. Karena sudah ada sedikit putih-putih mulai meninggalkan dunia hitam. Gio. Saya terkesan sama Gio, satu kalau saya lihat film kungfu. Jackie Chan yang ngomong Mas Misran loh. Bagus yakin Pak. Siapa Mas? Misran. Mas Misran. Teman saya SMP, saya pernah naik sepedanya, boncengan sama beliau. Mungkin Mas Bagio lupa, tapi saya pernah bonceng sama beliau. Waktu itu di SD Kristen itu belum ada trotoar yang Mas Bagio masih ada sungai Jawa. Ketemu lagi di SMA. Di SMA ketemu lagi dan sekarang baru 33 baru ketemu lagi, tapi tidak bertiga. Yang berikutnya saya sapa sahabat saya, saudara saya, orang paling soleh, Pak Ustadz kita. Ngomong dari jenis sobo. Lengkapnya. Gandhi Hartono. Kenal sama Mas Gandhi Hartono? Kenal. Dulu itu Mas Gandhi idola saya. Orang paling pinter.
Aku kalau mau ujian saya mesti ngelirik Mas Gani duduk di sebelah mana. Saya duduk di belakangnya beliau. Terkesan Mas Gani. Dan syukur alhamdulillah sampai sekarang masih Mas Gani, bukan yang lain lagi. Saya melihat masih sama seperti dulu, saya nggak melihat dia ada perbedaan. Bahkan sekarang ngapain tambah sore. Alhamdulillah saya bisa ketemu Pak Ustadz. Mudah-mudahan nanti kalau mau upload di grup WA-nya ajari saya dong. Saya kan orang yang baru kemarin. Ya Mas Hadi ya. Siap? Insya Allah. Berarti insya Allah itu berarti sudah janji. Itu mau. Yang berikutnya Mas Ayu. Ya. Kalau di WA paling apa Mbak Nita? Jangan asik sendiri. Mas Ayu di WA paling apa dia? Mas Ayu. Oh, paling cool. Cool ya. Cool, men. Kayak guru BP jadi katanya ya. Cocok. Karena dia suka ceramah sama saya. Nah, itu Mas Ayu. Mas Ayu juga idola saya. Saya pun terkesan ganteng, karena aku wedok sampai pacar gitu. Ganteng loh, sampai sekarang kan Mas. Jujur Mas. Marah itu. Yakin, sumpah. Bahasa kali beber, yakin. Mas Ayu, keren karung. Saya dulu sekarang main karung. Sini bisa lihat. Aku punya teman yang ganteng, siapa ya? Dan sekarang masih kelihatan gantengnya juga. Berikutnya saya sapa yang tidak pernah ketinggalan. Sahabat saya dulu pernah seiring sejalan, namanya Sugeng. Kalau bahasa Balinya namanya Happy. Mbak Happy Made Sri Hapsari. Saya kenal beliau dulu orang Purwokerto, ketemu lagi di Purwokerto, ketemu habis di SMA ya, ketemu di Purwokerto, sekarang bisa ketemu lagi. Syukur alhamdulillah masih ketemu Mbak Happy. Mbak itu masih kelihatan cantik juga. Iya, cocok. Saya kesan Mbak Happy dulu pernah kalau mau ke gereja dulu yang sama-sama. Kemudian ya seringlah berjalan bersama-sama. Yang paling kesan sekali punya teman namanya siapa yang bencong dulu ya? Ingat nggak? Enggak, di kos-kosannya Mbak Happy dulu. Yang salon-salon itu. Ingat. Saya pertama kali ketemu Mbak Happy di situ. Kemudian yang berikutnya saya sapa, yang meninggal ya? Oh ya, kalau itu masih cerita ada. Yang berikutnya Mbak Sri. Jadi almarhumah gak Ya, belum. Mbak Sri, saya kalau dulu ada pelajaran olahraga pakai matlas. Kalau lihat matlasnya sudah takut ya. Kalau pas lompat saya bagian di depan sini, ya jatuh nanti kita tangkep gitu. Saya disemaput dulu Bapak Sri. Betul ya Mbak ya? Akurat. Mbak ini saya belum takut. Kayak wajah sengor aku galak gitu Mas. Tapi ternyata hatinya. Tapi bagus ya. Iya. Berikutnya Mbak Wiwi nanti dah Mas Narno dulu saudara saya, sahabat saya masih family. Saya terkesan sekali Mas Narno juga dalam memori saya termasuk yang saya idolakan. Dulu saya punya hubungan khusus sama masih saudara. Dulu banyak, kalau nggak salah sering bermain sama namanya Agustri ya. Agustri, tapi saya beliau nggak bisa hadir di sini, mudah-mudahan tahu kesempatan berikutnya bisa hadir. Saya senang sekali bisa berkumpul di sini, apalagi ketemu Mas Narno, masih saudara saya masih bisa bersekutu. Yang berikutnya ini aktor aktris kita yang paling aktif, super aktif. Sepatunya merah. Baru lagi lip-liping ya. Masih dalam enak kali beber klip apa jenenge Mas? Kayak kunang-kunang ya. Bibi Agnes dulu pernah sering nyanyi. Iya. Ada teman kita namanya Mas Samsul dulu yang main gitar ya.
Saya dulu pernah diajak Mbak Wiwi nyanyi di rumahnya Mbak Wiwi di Bukangan. Iya. Waktu itu pada saya jalan kaki loh Mas Idam. Dari Kosari itu coba bayangkan dari Mbak Wiwi jalan kaki ke sana sama Mbak Rita ya, mana Mbak Rita ya? Kalau terlalu panjang nanti kasihan bapak-bapak, terlalu pendek kasihan ibu-ibu. Dan saya akhiri, tapi sebelum saya ini ada sahabat saya yang tertinggal, Mas Untung. Mas Untung, saya senang bisa ketemu Mas Untung, sehat walafiat. Amin. Ke depan kita masih ketemu lagi, kumpul maneh seduluran saklawasi. Amin. Amin. Ikan cepat, ikan gabus, sama-sama hidup di air tawar. Makin cepat, makin bagus, karena saya sudah lapar lagi. Pak Happy ya? Belum nanti. Hah? Saya suruh. Selamat siang. Selamat Selamat siang. siang, aduh suara merdunya Pi. Kayak suling bambu Pi. Pengalaman saya waktu di SMA itu kan kalau ada pelajarannya Pak Tirto, pelajaran bahasa Indonesia itu nggak pernah dengerin, ngobrol sendiri pokoknya. Terus Pak Tirto itu lempar kapur lah itu supaya Ya, aku inget. kamu Ya, ingat betul. tahu? Iya. Jadi duduknya sama siapa ya Wi? Aku duduknya Kita sama si itu sama Uun. gendut. Uun gedut kan merapat padamu. Oh, begitu iya. ya. Dia begitu antusias terhadapmu, tapi adamu enggak. Dulu Uun Ibarat kapur yo. Uun itu sering bawain aku klengkeng nih, kan Iya. klengkeng sama coklat sirup kue itu ingat. Tapi aku nggak padanya ya. Yes. Tahu banget. Aku kan bikinin surat cinta suaminya dia. Iya. Dulu itu ceritanya gitu. Jadi saya disurati sama Mas Lidi, tapi yang balesin Wiwi gitu ya. Karena tulisan kita sama. Dan itu aja lah ya. Lagi setahun juga belum. Apa? Setahun juga belum. Aku suka pakai kain. Ayo pakai Pak Haji. Mabuk sing green ngono lho. Wis tak kayak panji kok. Ya, yang pertama saya maaf pada teman-teman. Memang dari dulu ya saya kalau apa ya, kalau berteman itu kurang bisa Semuanya apa sih? Apa sih maksudmu? Jadi saya sih sebetulnya merindukan dan mencintai semua gitu. Tapi tidak pernah berani mendekat. Ya. Seperti contohnya sama Mas Hayu itu saya baru tahu kalau saya itu di SMP itu satu kelas dan sering main bareng itu satu SMP Baktimul ya itu baru tahu tahun kemarin pas ngumpul SMP SMA Baru ketahuan. main ke rumah saya udah ngobrol udah 1 jam lebih baru saya menceritakan SMP BM dia ngomong loh aku kan SMP BM juga koncomu bener tayu ya itu jadi sampai sekarang pun kalau di WA saya kurang ini saya sih baca terkadang baca cuma mau komen bingung mau komen apa gitu tapi tetap saya sih kangen kalau pas ada teman kurang sehat juga saya ikut perhatian gitu. Nah yang terakhir sebetulnya ada cerita yang ini saya kasihan sama Udin itu sampai saat ini ya karena saya kan yang paling tidak pernah belajar terus sekolah pun kayaknya hampir tidak ada yang bisa nyantol di otak saya jadi setiap ada ulangan itu saya pasti nggak bisa semua pelajaran saya nggak bisa, nggak ada yang bisa orang waktu pilihan IPA atau IPS IPA IPS itu semuanya 5 orang dari BN kok saya bisa diterima SMA 1 saya juga bingung begitu penjurusan juga mau dijurusin di mana nah itu jadi sekali waktu ada ulangan tata buku ada AB karena si Udin saya ancam
Dia suruh ngerjain B karena saya B, harusnya dia tukeran sama Agus. Kan Agus A, saya B, Udin A. Gitu kan. Nah, Udin sama Agus kan bisa ngerjain, saya nggak bisa. Akhirnya Udin tak paksa supaya ngerjain yang sama kayak saya. Ketahuan sama bu gurunya, bu siapa? Yang belakang rumahku itu. Buning. Ketahuan sama Buning. Itu sampai urusannya sampai di rumah. Karena apa? Yang dipanggil ke rumah sama Buning itu si Udinnya. Bukan saya yang disetrap, tapi si Udinnya dimarahin. Udinnya cerita sama ibunya. Akhirnya saya, Udin dimarahin sama ibunya. Nah itu, jadi mohon maaf kalau saya itu ya kurang ini komunikatif lah, nggak komunikasi, tapi sebetulnya saya sih mencintai semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Tujuh. Hayu. Mas Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tuh sebenarnya bingung mau cerita apa kan itu, karena menurut temen aku itu terutama Rita ya, terus Iwi masih ingat waktu di WA pertama, jadi kesan Hayu itu dulu kemayu, pemalu, pendiam, kalau melaku kepot-kepot kan. Itu, Bulunan, berarti makanya saya di WA itu ikon saya itu mangke, karena bulunan. Maaf lu ya, maaf ya. Gak apa-apa, itu hanya sekedar ikon aja. Tapi ganteng kok. Udah dari dulu tuh. Kawan bayi. Apa yang bisa ngomongkan ya? Mungkin gini, saya teringat teman kita almarhum itu Didik ya. Itu dulu sama Kang Bramantio itu selalu nggak akur. Aku juga bingung. Sering apapun yang dilakukan Kang Urip itu selalu salah. Tak tahu itu ibarat air dengan minyak kan gitu ya. Bahkan saya sempat waktu menyaksikan itu si Urip itu kalau istilahnya dulu ditatak atau kan? Diketak itu lah, ditatak lah kan dulu kan. Saya pernah lihat itu. Saya tanyakan ke Kang Didi itu, nggak tahu dia pokoknya intinya benci gitu aja sama Udin. Itu yang pesan yang pertama. Kemudian yang kedua, nah ini Diajeng Rita Reswati. Kalau saya dulu ya mohon maaf, saya tidak hanya kenalnya itu Rita itu tukang pacaran. Yang tahu saya itu ya tukang pacaran. Kalau Wiwik saya nggak begitu ingat, Kalau Happy saya ingatnya manisnya aja sih. Sampai sekarang masih manis itu. Tukang pacaran juga enggak? Kayaknya tukang pacaran juga. Kalau Kang Ari saya lihat dulu orangnya Penakut ya. kalem ya. Cool juga. Dia pintar musik ya. Sekarang biayaan. Enggak. Terus Gandhi juga orangnya itu sohib saya dulu. Saya, Gandhi, Sagiman, Kakarudin. Terus mana Bandi. Itu 4 serangkai. Dan kita dulu juga sama nih, Wi. Kita semua dulu takut sama Wibi. Bener. Nggak tahu. Dia pelindungku. Aura premanisme itu dulu ada gitu. Itu hanya sekedar ini intermezzo. Cuma saya sendiri sekarang alhamdulillah bisa sekarang ini. Tak lupa kita juga semuanya tentunya jangan lupa soalnya kacang istilahnya apa? Kacang lupa sama kulitnya ya. Tadi sudah disinggung dari Mbak Happy, dia bilang artinya itu kenangan ya, kenangan yang indah Pak Tirto ya, setelah yang lempar kabur. Nah pada kesempatan ini tentunya saya waktu itu juga punya usul sebenarnya di WA waktu itu, bahwa sebelumnya kita bisa jadi sekarang ini karena mereka ya, karena guru-guru kita. Makanya waktu itu saya usul kita sempatkan, mungkin tidak sekarang ya, nanti
di kesempatan lain kita berkunjunglah bersilaturahmi ke guru-guru kita. Saya yakin senang, tapi bukan masalah materi atau apa silaturahmi yang penting. Saya yakin guru kita akan senang untuk menerima kita. Kemudian selanjutnya saya berharap pada pertemuan kali ini terus ada kelanjutannya. Jadi dijaga silaturahmi kita tidak hanya sekedar kumpul-kumpul begini, cuma insya Allah ke depan tentu ada acara yang lebih bermanfaat. Cuma itu aja mungkin yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesan-kesan saya waktu SMA dulu, mungkin saya jarang di sekolah ya, saya sering di lapangan, mungkin ikut upacara, tugas upacara. Terus yang paling seingat saya, yang paling saya ingat itu dulu waktu pelajaran Pak Kiman. Mungkin teman-teman ingat, waktu itu yang duduk di sebelah saya Samsu. Terus Samsu dimarahin sama Pak Kiman. Ayo barang Pak Kiman yang Bukan, enggak. Saya tetap menganggap guru. Gimana Pak Kiman bisa dengan itu marah, gimana? Apa? Ceritanya? Nah, saya juga nggak tahu tuh kok tiba-tiba marah. Oh ya. Nah, terus saya ingat Wiwi, kok Wiwi? Siapa Susi ngelempar. Oh, Susi itu ya? Cemburu. Sidojoyo. Kok Susi sih? Susi mana? Susi Jakarta. Lah ya Susi dulu kan rumahnya di Sidojoyo. Sidomulyo. Oh Susi yang itu ya. Oh yes, oke. Batuk. Terus apa lagi ya? Aku menang. Kayaknya udah itu aja. Ini ada olahraga ganti baju, saya nutupi kan aku. Oh, ada yang ngintip itu ngintip Mbak Siti waktu ganti baju ini Mbak Gyo. Masa? Enggak. Ya sekarang kita. Ada yang pas tuh di sana di belakang di cepret. Iya. Kotane. Gantian tempat ganti pakaian cewek kan di kanan, kantin kan di kiri. Kayak gitu. Saya lagi beli makanan rame-rame sama teman-teman. Nah, pas itu ada celah gitu tuh. Saya sempat lihat gitu. Aduh. Itu celah. Itu yang Untuk marah suami itu saya si nggak tahu. Idri. Idri Astuti. Gua apa nginjen, kamu nginjen. Gitu. Aku nggak sengaja itu. Lihat apanya? Lihat apanya? Enggak. Sesuatu lah. Nggak ingat. Tiba-tiba blank. Oke, tiba-tiba blank. Olahraga. Kakak banget ya punya. Dari dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang terhormat, pada kesempatan siang hari ini ada sedikit cerita-cerita pada era SMA yang mana saya mengalami dua angkatan. Yang pertama era saya Samsu Jodi awal, terus beberapa teman, dan akhirnya pada ujian waktu itu saya sampai heran sama Nano, banyak berdoa munggah kok ora lulus. Ya waktu itu singkat cerita itu waktu itu memang ya era saya pasti era Samsu, era Jodi, terus siapa itu aku lupa, itu memang nakal-nakalnya waktu itu kan. Tragisnya pada waktu itu pas istirahat kedua, saya sama Samsu itu pada waktu idenya Samsu pasca pelajarannya Pak Parman hitung dagang, itu wongnya kan termasuk rodo selai dan saklak kan itu. Nah pada waktu itu Samsu punya ide colong baik karburatore. Nah aku waktu itu sempat melepas karburatore Pak Parman, dan waktu itu ada yang lihat mungkin bahwa yang melepas karburator adalah saya sama teman-teman itu. Nah, pas Pak Parman mau mundur, di sela-sela nanti saya ora urip,
dia belum sadar kalau karburator itu lepas. Setelah di otak adik-adik sama Pak Sampai itu yang tukang kebunnya, dia nyamperin. Saya lagi di pojokan sekolah, tak lihat sambil sedekap aja, ya, sambil promosan waktu itu kan. Tapi saya tidak berpikir bahwa itu sampai ke ranah yang lain. Setelah di otak adik-adik terus, Pak niki karburatornya betul nonton Pak. Nah, sopo sing jemput. Nah, waktu itu kan sempat mungkin ada yang lapor ke sekolah, saya dipanggil IPB waktu itu kan, itu era saya dengan Samsu, dipanggil di IPB. Terus saya ditanya, yang melakukan 4 orang Pak, saya, Samsu, Dodi, terus 1 siapa? Wah, sempat itu kan sempat ya rada agak dicoret merah kan, nama saya bertiga berempat itu dicoret merah. Saya berpikir, wah itu pada waktu itu mau ujian 1 bulan mau ujian lah. Saya berpikir, wah ini iso-iso aku ora lulus kan gitu. Kenyataannya bener kan, kita berempat kan gak lulus. Lah waktu itu yang menjadi sasaran itu sama Samsu adalah kuning kata buku. Saya dijak sama Samsu, yo marani kuning karena waktu itu kan ada informasi bahwa sing mare lulus kuning gitu loh. Saya marani ke kauman, kuning ketakutan, sangat ketakutan waktu itu kan. Terus waktu itu yang sempat ngancam adalah Dodi. Dodi ngancam ya, jadi kok betul lulus nih nopo bu nih. Ya alasannya bla 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 bla. Terus era berikutnya saya masuk ikut kelompok ini ya, Mas Narno, Mas Ari, Mbak Wiwi dan yang lainnya. Waktu itu saya temennya adalah Narno, Agustri, semuanya Mas, Udin ya. Sinau bareng Nagon Narno. Tapi tekan main Narno atau Sinau, nyetel tape, ngobrol sih orang ngawur gitu. Ya artinya sih mungkin itu orang Sinau mesti lulus kan gitu. Dan waktu juga sering ya main sama Mbak Wiwi ya ke Bogangan ya. Kita main ke sana ke Bogangan, terus kita ada acara itu waktu itu. Apa ya kalau ada Mbak kalau kesana sama saya, yang anak ini yang sedang ngerti, yang sedang sama saya waktu itu langsung ngomong, kayaknya mau begini, sama saya semua jadi terkait teman-teman semua, ini kartunya di tempat saya semua. Yang ini bikin terus nabail apa ya itu memang apa yang memang sejarah itu tidak bisa terulang kembali kan. Itu sangat bahagia, sangat indah itu waktu era kita di SMA dulu kan. Nakal ya memang kita memang nakal lah, nakal semua asik lah ya kan. Apalagi ya kalau namanya class meeting kan, awalnya gak gelut karena IPA waktu itu kan. Saya kelingan itu sama IPA pas basket ada sedikit benturan ya, mau geger kan waktu mau gelut, wis ora apa-apa atasannya dan itu ya biasalah seperti itu. Jadi suka dukanya itu memang sangat mengenal sampai sekarang ini. Terus tambah satu Mas Bagio waktu itu dekat sekali sama Mas Bagio ya. Saya nama Mas Agus, Mas Bagio. Terus sama mana sih Cine ya? Itu kalau kemana-mana kan di berempat itu pakai motornya Mas Narno, pakai apa kan muter-muter. Mas Hasan enggak. Mas Hasan enggak. Orang rumahan itu. Mas Narno, Mas Agus hanya kan sudah ngaruh itu bulan-bulan itu. Nanti itu Mas Narno. Tahu, yo bulan nanti semua bulan baik, ya mayo kan itu. Ya inilah jadi saat-saat terindah itu memang sangat sulit dilupakan era kita masih di SMA. Jadi harapan saya pada teman-teman perlu kesinambungan ya. Jadi acara seperti ini untuk betul-betul dilanjutkan lah. Artinya bahwa kita perlu ada komunikasi dengan yang mungkin tahun 83, 84, 85. Jadi 3 kelas sudah cukup lumayan. Artinya jadi agak ramai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memanfaatkan sisa-sisa energi yang masih ada, saya menyampaikan sedikit hal yang berkaitan dengan masa lalu kita yang pada dasarnya tadi sudah dirangkum oleh teman-teman semua. Sebagian besar
itu sama. Misalnya saja apa yang kita peroleh dari Mas Ayu, semuanya punya kesan yang sama. Kopi saja. Mbak Wiwi, saya kira juga begitu, dan seterusnya. Maka saya tidak akan menceritakan banyak. Mungkin salah satu saja yang saya ingat, bahwa dulu saya di SMA itu tubuh saya mungil. Ya betul. Nah, sehingga itu ada peristiwa yang bagi saya sampai sekarang itu masih melekat erat gitu ya. Itu kebetulan menyangkut teman kita yang sudah almarhum, yaitu Mas Didi. Beliau itu dulu sama saya tuh paling gemes gitu. Jadi seperti kalau Tom Jerry itu ya mungkin. Kalau beliau waktu itu di SMA ketemu saya, dia sukanya itu mau yang mendekat sambil dikemas gitu. Nah, itu kenangan saya dari Mas Didi. Kalau dari yang lain-lain, ya tidak begitu banyak. Karena mungkin saya dari dulu sejak SD, SMP, SMA itu saya kurang gaul. Istilahnya kadang istirahat itu saya cuma duduk di kelas saja, sampai nggak tahu teman dari kelas lain itu siapa saja gitu. Nah, termasuk juga mungkin waktu di SMP banyak yang teman-teman SMP tapi tidak tahu kalau dulu satu sekolahan gitu. Nah, kemudian yang di SMA pun ya sekarang alhamdulillah bisa berjumpa kembali. Menggarisbawahi apa yang tadi disampaikan oleh Mas Ayu, Mas Untung, dan mungkin juga nanti ada yang menyampaikan. Yang pertama bahwa pertemuan ini sebagai ajang silaturahmi perlu ditingkatkan. Kemudian tadi Mas Ayu juga saya garisbawahi, hendaknya ada hal-hal yang lebih bermanfaat dari sekedar kita bertemu, berjumpa, bergembira, mengenang masa lalu. Saya kira nanti akan bisa kita usahakan atau tolong ada panitia untuk merencanakan yang akan datang ke depannya lebih bagusnya bagaimana. Saya sudah sangat gembira dengan pertemuan seperti ini dan tidak terbayang bahwa selama 30 tahun lebih kita berpisah dan saat ini masih bisa berjumpa kembali. Satu hal yang sangat penting untuk disyukuri. Nah, bagaimana kita akan mensyukuri kesempatan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjumpa kembali dengan teman-teman setelah berpisah selama beberapa puluh tahun. Sekali lagi mari kita syukuri dengan meningkatkan amal kebaikan kita. Saya kira itu saja dari saya. Saya berharap kita semua tahun depan masih bisa berjumpa kembali. Semoga saja. Ya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penuh kasih sayang dan salam sejahtera untuk semuanya. Siang ini udah 3:30 tak terasa ya, dari jam 8 kita udah preparing, jam 9 kita on the way, jam 10 kita ketemu. Dan saya bahagia sekali pada hari ini, hari yang sangat luar biasa. Tuhan kirimkan kesempatan kita bisa ketemu semuanya di sini. Dari yang belum pernah ketemu lama 33 tahun sampai sekarang memori saya belum klik banget ketemu dengan Mbak Umi, tapi saya tahu senyumnya itu tidak akan pernah berubah. Saya ingin bercerita sedikit tentang kebahagiaan saya dan juga kebahagiaan teman-teman. Mari kita berdiri sejenak untuk big applause to Mr. Idam Hawaiji dan Ibu Asna, karena tanpa mereka tidak terselenggara pertemuan kita yang luar biasa ini.
Dan sekali lagi kita kasih big applause to Mr. Idam Hawaiji dan Ibu Asna. Terima kasih sedalam-sedalamnya dari hati kami semuanya, luar biasa bahwa kita tim yang tadinya nggak cerita apa-apa, yang tadinya hanya lewat WA, tapi bisa dikomunikasikan dengan berbagai teman. Mungkin untung yang belum sempat masuk ke WA dan belum bisa ngobrol di grup, tetapi luar biasa. Dan di sana ada Misran, ada Bandi yang membantu juga, ada Takarudin jangan lupa yang juga supporting kita. Kemudian untuk masa lalu di masa SMA kita sangat berbahagia karena pada saat itu yang namanya Ari Setiawan bukan siapa-siapa ya, dan dia dulu seperti Ebit GAD yang saya rasa cuma senangnya hobi kita rambutnya segini kayak Mus Mujiono, but now from zero to bisa dipikirkan sendiri. Kita bahagia dengan Mas Ali yang punya kesempatan diberi Tuhan untuk mempunyai satu jabatan di publik. Mudah-mudahan harapan kami Mas Ari ini bisa diberikan hati yang seluas samudra, kemudian kantong yang seluas Doraemon, sehingga bisa mengakomodasi Kang Idam dan teman-teman untuk di next kita meeting, di next session kita, sehingga kita punya misi-misi yang bagus seperti yang Hayu sampaikan tadi, bahwa kita tanpa beliau-beliau guru-guru kita bukan siapa-siapa, right? Ya, jadi Mas Ari, Suswanti, siapapun di sini yang merasa tergerak, Bang Gio juga thank you, Narno juga thank you banget, Hayu thank you banget. Jadi beberapa banyak teman yang tidak terlalu banyak bercerita, mereka langsung memberikan tangan tanpa tangan kiri tahu, tangan kanannya juga tahu, mereka sudah bisa membuat bahagia kita bisa bertemu. Kemudian kalau kesan dan kesan, saya bahagia Mbak Siti di pandangan saya yang dahulu adalah yang gagah berani, besar, perawaannya berubah sekarang karena memang mungkin waktu juga yang akan bisa merubah kita. Dia lebih wise, ya lebih smile, lebih manis lagi. Jadi mudah-mudahan juga mensupport ya dari Ngadirejo kepada Kang Idam nanti untuk proses kita bertemu lagi dengan guru-guru di mendatang. Ya, didoakan Mbak Asna, terima kasih banyak ya. Mbak Sri, kesan dulu juga Mbak Sri itu semaputan ya Narno. Dulu Mbak Sri semaputan, dan pada saat itu ketika semaput tuh berapa kalinya kita nggak tahu, itu di sana di sebuah ruangan Mbak Sri. Kalau sekarang saya buka, Mbak Sri itu diciumin sama Untung sama bukan Untung, sama Samsu sama siapa satunya lagi lah. Tapi Mbak Sri itu pura-pura sadar pingsan lagi, ternyata minta kedua kalinya. Oke, kita kasih big applause untuk Mbak Sri karena sudah sehat dan bisa ketemu kita pada siang hari ini. Juga kesan saya yang selanjutnya adalah Hayu. Di memori saya sama sekali nggak ada. Dia blank. Hayu itu yang mana? Aku nggak ngerti sama sekali. Pada suatu siang saya sedang jalan sama anak saya, dia telepon, "Hai, hello," gitu kan. "Hai, kamu siapa? Aku ini. Oke, tetap aku nggak nanya. Kebiasaan jelek aku nggak pernah nanya. Ini dari siapa? Oke, gitu. Kemudian 5 menit kemudian aku berkata sama anakku, "Dek, ini tuh siapa ya Dek ya?" "Lah Mama, ini kan temannya." Kemudian aku telepon Yuni, "Bener nih, yang telepon itu namanya Hayu. Hayu itu berkumis, Hayu itu pemalu." Baru aku tahu. Dan aku buka memori ketemu dia di reuni yang kemarin. Baru pertama kalinya ketemu Hayu. Dan langsung kita bisa klik, ternyata memang Hayu so sweet. Dan dia punya misi yang luar biasa bagus. Dia punya attitude yang sangat bagus. Dan dia big applause to Hayu untuk lawyer. Dia seorang lawyer yang gagah berani dan menjadi mitra bagi kami semuanya di sini. Mudah-mudahan kalau kita ada apa-apa bisa share ke Mr. Hayu dan juga Mr. Untung yang ada di bidangnya. Kemudian kalau Bagio sama pemalunya luar biasa. Tapi ketika pertama kali dia ingin ada yang menyelenggarakan event seperti ini, dia sangat antusias karena memori Bagio itu blank, super blank. Jadi ketika ditanyakan siapa si A, si B, si C, dia lupa. Dan dia paling semangat ingin bertemu dengan kita semua. Dengan kesibukannya yang luar biasa Bagio itu. Jadi kalau kita mau ketemu Bagio, kita harus ke sekitarnya dulu, kita harus kemana. Dan puji syukur kepada Tuhan pada hari ini kita bisa ketemu dengan Bagio dan
Big applause to Bagio. Thank you so much for you. Kemudian satu lagi teman kita yang agak super duper namanya Sri Narno. Nah, tolong Sri Narno didengerin saya ngomong nih. Pada suatu hari kemarin ada teman saya yang namanya Misran. Cuk, tiba di depannya langsung WA. Mbak, ini aku ketemu di rumahnya Mbak Sri dan Mbak Narno. Semuanya langsung heboh lah ya, yang terutama yang jengkel itu namanya Jengrita. Ya itu Sri Narno, ini jenenge satu. Itu Sri Narno. Yang ada di tokonya itu namanya Bu Narno. Tapi dia tetap nggak ngeh bahwa Sri Narno itu satu nama seorang perempuan tetapi lekong gitu loh. Nah, dan Sri Narno itu sampai sekarang tetap dia nggak berubah, dia seperti anak SMA, seperti anak mahasiswa, dan dia banyak sekali yang saya salut. Dia nggak bohong kepada istrinya untuk apapun. Dia banyak sekali teman-teman ceweknya di luar sana, tetapi dia solid selalu untuk duduk. Big applause to Narno. Ya, saya senang karena dia terbuka dan dia nggak ada yang ditutup-tutupin. Kemudian kalau untuk yang lain lagi kayak si Bandi, ya, aku kaget tadi ketika dia dengan spontan mengatakan, aku gemeter ketemu Mbak Wiwi. Dulu Mbak Wiwi itu kejam, dulu Mbak Wiwi itu galak sekali, sehingga membuat aku itu takut nggak bisa apa-apa. I think so, but aku segitu galaknya kah? Coba sekarang saya mau tanya, apakah benar aku itu galak seperti yang tahun? Coba kesan kamu sama aku sekarang. Aku yang dulu tuh, aku tuh kayak apa sekarang? Sekarang baik, cantik, berubah sekarang. Sekarang dulu kan yang tomboy ya. Tomboy. Takut ini bahwa preman kelas tuh. Ya, preman kelas. Aduh, terlalu polos, tapi tidak menyakitkan karena kita hidup dari masa lalu dan pasti tidak akan bisa menghapus dari masa lalu. Oke, karena waktu juga udah 3:45, kita masih ada session satu lagi yaitu tukar kado yang akan dikawangi oleh Ibu Rita. Sekali lagi terima kasih yang banyak atas kesempatan ini dan thank you so much Gandhi. Dulu saya pernah nyontek kamu, akan saya ingat seumur hidup. Dan anak-anak saya tahu bahwa sebetulnya IQ saya nggak terlalu bagus, hanya faktor luck yang membuat saya itu bisa struggle. Oh ya, ada salah satu cerita yang menarik mungkin bisa saya share. Pada saat kemarin saya itu sedang sidang, menghadapi sidang, kemudian saya ada dosen pembimbing dan teknis dan materi. Saya masuk nih, selamat siang Pak, dengan gaya saya yang sok cool gitu kan. Selamat siang Ibu, silakan duduk. Kemudian saya duduk. Oke, mungkin yang lain yang namanya skripsi itu dia harus fokus, dia harus ngerti semuanya, dia hafal. Kemudian, Ibu coba terangkan apa judul skripsi Ibu? Oke Pak, sebentar ya. Saya kepean saya. Dan dosen saya itu profesor dan dokter itu hanya tertunduk, tersipu-sipu dua-duanya. Loh, aku heran kenapa dia nggak mau memandang wajah aku kurang apa gitu kan, aku kayaknya gimana gitu. Terus sekali lagi, coba Ibu ceritakan secara jelas apa skripsi yang Ibu buat dengan undang-undang yang terkait itu seperti apa. Saya cerita bla bla bla. Si dua dosen itu dengan tersipu-sipu juga tetap tertunduk. Loh, aku salah apa? Oh mungkin Tuhan sayang saya pikir begitu kan? Oke lah. Setelah itu, oke, baik Bu, sudah cukup. Oke. Dengan PD-nya lagi saya, kebiasaan jelek saya adalah biasa selalu see you, bye-bye. Nah saya pun begitu selesai saya bilang, oke Pak, terima kasih, see you, bye. Dan mereka langsung shock melihat saya. Oke Bu, silahkan keluar. Begitu keluar, saya dipanggil lagi, Bu Wiwi, ini hasilnya. Oke, terima kasih. Dan saya nggak mengira sama sekali bahwa Tuhan kasih surprise saya, nilai saya A. So thank you banget untuk anak-anak saya yang udah support, teman-teman saya yang sudah kasih doa ke saya. Mudah-mudahan pengalaman saya bisa mengalir kepada ibu-ibu sekalian, sahabat-sahabat semua, bisa bahagia bahwa kita dengan anak harus saling seperti sahabat, bukan seperti didikan zaman-zaman kuno kita untuk terlalu push mereka. Tapi dengan dirangkul, dengan kasih sayang, dengan ciuman, mereka akan tumbuh besar seperti
mereka anak-anak saya. I hope so. Thank you so much. Oh, Pak Misran kemarin. Pada suaranya dia. Sedikit, nggak apa-apa. Kamu Ya sudah ngapain? sambil sedikit tadi, meskipun sebentar sekali sedikit apa yang sudah disampaikan Kang Ayu tadi, sebenarnya kita sudah, meskipun tidak seberapa, kita semua sudah ada tali asih satu ke Kang Hasan. Itu kita koordinasi dengan Jung Wiwi, juga tidak seberapa juga kita tali asih ke Kang Dang untuk tali asih atas meninggal ibunya. Artinya meskipun tidak seberapa, ya kita sudah mengalirkan apa yang kita kumpulkan sedikit. Kemudian ada kaos yang secara konkret sebenarnya mereka belum kita komunikasi, itu jumlah 6. Seperti Jenani itu dikomunikasi susah. Kemudian Nur Asri itu ada beberapa, itunya jumlah sekitar 6. Itu akan bagaimana saya ingin saja. Itu nanti tetap di tempatnya Kang Idam. Nur Asri kan ada di grup ya. Nah, biarkan nanti rembukan lewat Japri di grup. Apakah mau dikirim? Nah, nanti Kang Idam bisa masuk ke Japri. Kalau untuk masalah Nur Asri, and then 5 lagi siapa? Aku? Ya, Hermin. Urip. Itu sudah sendiri, memang sudah besar. Aku, Ya. Hermin, Awal. Nani, awal sudah ada. Itu yang 6 yang Yang kita blank. komunikasi blank ya, Ya. betul. Hermin, Nani, aku, Joko Klim. Nah, mungkin ada teman kita yang memang berdekatan dan tahu, mungkin bisa dikirim via Nur Asri, Joko, Ibu. Esti. Ya maksud saya Joko Krisna sudah ketemu tetapi susah untuk apa ya, komunikasi yang dialog mungkin susah sekali. Ya, oke. Joko, Esti masih bisa kalau ya Nani, Yayu, bisa. Yayu yang kemarin di Oh, jadi mesran aja, jadi ke mesran. Baik, itu. Kemudian untuk sesi yang terakhir silakan. Oh, kita agak di penghujung acara. Mas Lisa sudah? Yes. Kita yang ngasih. Karena kan Mbak Happy, silakan maju Mbak Happy. Hai, Happy Made siap Sari. Ini acak saya nggak ngerti dari siapa aja. Ya, thank you sayang. Thank you so much. Buat kenang-kenangan semuanya. Sekarang Mbak Siti Fatima. Foto dulu, Bi. Mbak Happy foto dulu dong. Sebentar, ulangi lagi. Saya ulangi lagi. Ini di bawah. Ada di bawah. Oh iya. Iya, oke. Oke, Mas Bi. Dilanjut dengan Mbak Siti Fatima. Kene Mas Ari. Mas Ari. Mas Ari. Iya. Tiga. Oke. Dilanjut dengan Mbak Sri. Makasih yang gede karena dulu suka pingsan, sekarang jangan pingsan Pak lagi. Ketua, foto Pak Sehat Ketua. selalu sayang. Ya. Pak Ketua, ayo Pak Ketua. Baru Pak Ketua. Pak Ketua. Ngomong aja Mbak Sri ini loh. Oke. Mbak Asna. Sip. Mbak Asna. Ayo Mas Ayu, Pak foto. Udah ngasih. Ayo sini, ayo kamu kasih Mbak Asna. Oh, pintar. Ya, oke. Mas Ayu kasihkan ke. Ya. Terima kasih Mbak. Foto dulu. Ya. Foto dulu Mbak. Ini Mbak. Foto Mbak. Pokoknya isunya foto Pak. Oke. Terus Mas Bandi. Mas Bandi. Oh, enggak, kamu enggak bawa. Oke. Mas Idam
Hawaii. Masih dah ngasih kan? Masih ada bawa dulu ya. Bunyi. Ada kan ya? Oke. 1, 2, 3. Oke. Dilanjut dengan Bagio. Mas Bagio. Bukan dari kan? Ntar dulu. Dari Mbak Siti ngasih ke Mas Bagio. Bapak dulu foto 3, oke. Dilanjut dengan Akhirnya kamu itu terakhir. Mbak Esti. yang resto lagi siapa? Yang resto lagi tadi? Mas Andi. Siapa? Untuk Mas Andi. Oke. 1, 2, 3, oke. Temenin. Mbak Emi, nanya sih aku. Oke. Ayo, sini. Iin tadi kasih kado. Sekarang kamu ngasih ini secara simbolik. Kamu pura-puranya nanti Iin ya sayang ya. Nah, Oh ya ini Iin. Nah, ini Pak. Oke. Sini dong. Bapak itu dulu. Foto dulu berempat. Oke. 1, 2, 3 lagi. 1, 2, 3. Oke. Ini kalian tampak sumpet-sumpet. Kurang ajar. Nah, ini itu aku dari Bagio. 1, 2, 3. Kang Ida. Yaitu kaos sudah sesuai dengan nama, ada yang pasti sudah pesan itu satu Jeng Iin, Jeng Yuni itu sudah ada nama. Kemudian yang tadi disebutkan biar di bagian yang lain. Kemudian stiker, apabila di antara sahabat belum mengambil stiker, itu ada stiker. Tibalah pada sesi yang terakhir yaitu penutupan. Tentu saja saya pribadi benar-benar mengucapkan terima kasih dan mohon maaf segala kekurangan. Ibarat pepatah, saya air, sahabat semua adalah ikan. Atau kalau dibalik baca juga, sahabat semua ikan, saya adalah air. Foto baik kan? Ya kan begitu kan. Jadi tidak ada apalah artinya jam kalau ada tanpa sahabat semua. Oke. Tidak ada makna, tidak ada makna. Baik. Kemudian sebagai manusia. Bila kita berdua. Tes 1, 2. Mulai
jiwaku tentram di sampingmu, hatiku damai, jiwaku tentram bersamamu. Baiklah kawan-kawan, kita berdiam-diam dulu bersama. Sekali lagi kita tutup dengan 3 sosial 1 yang seperti tadi. Ayo, Rana masuk. Oke. Kita bersyukur sekali lagi kepada Tuhan karena siang hari ini berjalan tanpa hujan dan kita semua cerah ceria. Alhamdulillah dikasih sehat. Alhamdulillah pasti kita akan bertemu kembali di next season. Oke. SMA Negeri 1 Wonosobo. Bersama-sama, mari pulang, marilah pulang, marilah pulang.